Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Guru. Semangat siang. Semangat. Iya. Semangat siang. Semangat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Duduk siap, siap. Duduknya rapi. Tangannya diangkat. Siap berdoa. Sebelum belajar. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Ya, kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kemanfaatan ilmunya. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Mohon semuanya untuk mengikuti. Indonesia tirku tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik, semuanya sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 November ya. Bapak tanya, hari ini ada siswa yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Siapa? Siva. Kenapa Siva? Sakit. Sakit. Selain Siva ada? Noval. Kemana Noval? Izin. Baik, kita doakan ya untuk teman kalian yang hari ini sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang hari ini izin, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Ya, mudah-mudahan dengan tepuk semangat ini kalian belajarnya itu dimudahkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Bapak tanya, hari ini pelajarannya apa hari ini? IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik, hari ini materinya yang akan kita pelajari tentang sistem tata surya. Ya, mohon untuk perhatikan ke depan semuanya. Siapa yang tadi malam melihat benda yang ada di langit? Ada apa saja kalau malam? Kalau malam ada bintang terus. Hah? Pesawat? Ya, bisa pesawat. Selain bintang apa? Selain bintang? Bulan. Layangan ya. Jadi biasanya ketika malam hari itu biasa kita lihat adalah bintang, kemudian bulan ya. Kalau siang hari yang kalian lihat apa? Matahari, apalagi? Awan. Burung ya. Itu termasuk benda-benda langit bukan? Ya. Yang termasuk benda langit adalah awan, benar, kemudian matahari kalau siang hari ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini mohon semuanya menghadap ke papan tulis atau ke infokus. Tujuan dari pembelajaran hari ini tema tentang sistem tata surya ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sistem tata surya yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan karakteristik matahari sebagai pusat surya dan fungsinya bagi kehidupan di bumi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan anggota-anggota tata surya seperti planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Kemudian keempat, siswa mampu menjelaskan karakteristik atau ciri dari planet-planet. Yang kelima, siswa membuat model sederhana tata surya untuk memahami posisi dan orbit benda langit ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian capai ya. Berkaitan tentang sistem tata surya, sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari ya. Kenapa benda-benda yang ada di langit itu pusatnya itu matahari? Ya, karena matahari itu merupakan pusat tata surya. Seluruh benda yang ada di langit itu berputar mengelilingi matahari. Ya, ada apa saja dalam sistem tata surya? Ada matahari, ada planet, ada satelit, ada asteroid, ada komet. Kemudian matahari sebagai pusat tata surya, planet bergerak mengelilingi matahari. Jadi planet-planet itu mengelilingi matahari ya, berputar. Kenapa sih pertanyaannya? Kan planet itu kan banyak ya. Ada berapa planet? Ada berapa planet? Ada 8. Yang pertama apa planetnya namanya? Merkurius. Ya, yang kedua Venus. Yang ketiga Bumi. Yang keempat Mars. Yang kelima Jupiter. Yang keenam Saturnus. Yang ketujuh Uranus. Yang ke-8 Neptunus. Dari ke-8 planet itu ya, Bapak tanya, planet mana yang letaknya dekat dengan matahari? Ada yang tahu? Merkurius. Kemudian nih perhatikan sistem tata surya. Yang pertama itu tadi sudah Bapak jelaskan, ada planet. Planet itu pengertiannya merupakan benda besar yang mengorbit matahari dan memiliki orbit yang lebih besar dibandingkan dengan benda langit lainnya. Ya, contohnya adalah planet di tata surya adalah tadi yang disebutkan 8 planet itu ya. Kemudian asteroid, benda kecil yang mengorbit matahari, biasanya terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid sering disebut sebagai planet minor ya, karena ukurannya di antara meteoroid dan planet. Ya, berarti planetnya besar apa kecil? Besar. Kecil ya. Kemudian yang ketiga meteoroid.
pecahan dari asteroid yang terbentuk ketika asteroid bertabrakan. Meteoroid dapat berasal dari asteroid atau komet. Ya, kemudian yang berikutnya adalah komet. Komet itu benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Ya, komet terdiri dari campuran es, debu, dan batuan. Kemudian meteor, pernah melihat meteor jatuh? Nggak pernah ya. Ya, meteor adalah cahaya yang terbakar habis saat melewati atmosfer bumi. Meteor terjadi ketika meteoroid masuk ke atmosfer dan terbakar habis. Kemudian terakhir, satelit. Satelit adalah benda langit yang bergerak di orbit planet dan mengikuti orbit planet tersebut. Satelit dapat berupa bulan atau planet lain yang mengorbit planet tersebut. Jadi ini ya, ini sistem tata surya yang ada di langit. Supaya antum lebih paham ya, mari kita saksikan video terlebih dahulu ya. Mohon diperhatikan nih. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Mohon untuk diperhatikan video. Dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena gaungan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung busi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan suhu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari.
Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut. Di antaranya, gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi menetap di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya. Nah, setelah menyaksikan video tadi tentang sistem tata surya, ya, tadi itu dijelaskan bahwa planet yang ada di alam semesta ini jumlahnya ada berapa tadi? Ada 8. Kemudian dari 8 itu ada dibagi lagi 2 ya. Ya, dibagi 2. Ada planet dalam, ada planet luar. Planet dalam apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar? Uranus, Jupiter, Saturnus, Neptunus ya. Kemudian yang paling dekat dengan matahari, Merkurius. Yang paling jauh dari matahari, ya. Kemudian planet yang paling kecil, Merkurius. Planet yang dikelilingi oleh cincin, Saturnus ya. Berarti hafal ya. Baik, setelah menyaksikan video tadi, Bapak sudah membagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti kalian menyusun planet-planet tersebut, nanti tuliskan karakteristiknya atau ciri-cirinya dari masing-masing planet ya, kerja kelompok. Nanti setelah diisi semua kelompok untuk mempresentasikan ya di depan. Tadi kertas. Nih, lemnya nih. Planet Uranus sama Neptunus cari di sini. Ya. Enggak usah ini. Enggak. Iya. Dari situ. Oke. Kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 kita dengarkan. Nanti masing-masing kelompok itu mohon perhatian ya, menjelaskan urutan dari masing-masing planet ya. Nanti mulai dari
matahari sampai planet terakhir ya. Kemudian kalian jelaskan juga ininya, ciri dan karakteristiknya dari berapa planet yang disuruh dijelaskan ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem tata surya. Dari bawah ada matahari, planet paling dekat di matahari adalah Merkurius. Planet kedua yang lebih dekat ada Venus, disusul dengan bumi tempat tinggal kita, dan Mars, planet merah, Jupiter, atau bisa habis itu disusul dengan Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Kemudian karakteristik atau ciri yang Karakteristik di soal apa di situ? Di LKPD. Planet yang terdekat dari matahari dengan suhu ekstrim dan permukaan yang penuh kawah akibat tumbukan dari planet. Karakteristik Venus. Venus merupakan planet paling panas di tata surya. Untuk kelompok 2 kasih tepuk tangan dulu semuanya. Ya, kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon duduk. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ahwat akan mempresentasikan hasil proyek pengamatan tata surya kami. Dimulai dari Merkurius. Merkurius adalah planet pertama di tata surya. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari dan juga planet terkecil. Venus adalah planet kedua dari matahari dan dijuluki sebagai bintang fajar. Venus adalah bintang kedua Venus. Venus adalah planet kedua yang di tata surya. Venus juga dijuluki sebagai bintang fajar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tata surya. Sistem tata surya dibagi menjadi 2, planet luar dan planet dalam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karakteristik matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya dan suhu rata-rata permukaan matahari mencapai 5.500 Celcius. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok cacing kedak kedut. Anggotanya ada Ya, kencang suaranya. nama anak Rahayu Pejanto. Nama anak Eca. Nama anak Ratu. Nama anak Nasya. Urutan planet-planet yang pertama matahari, kedua Merkurius, ketiga Venus, keempat Bumi, kelima Mars, keenam Jupiter, ke-7 Saturnus, ke-8 Uranus, dan ke-9 Neptunus. Baik anak-anak, tadi sudah dilihatkan materi, kemudian video, kemudian masing-masing kelompok alhamdulillah sudah presentasi. Kita lihat dulu di papan tulis di sini. Tadi yang menjadi pusat tata surya itu apa namanya? Matahari. Kemudian dari matahari itu ya menyinari seluruh benda-benda yang ada di langit ya. Termasuk ini 8 planet ini. 8 planet ini mengelilingi itu matahari, pusatnya itu matahari. Yang pertama itu Merkurius, terdekat dengan matahari ya, letaknya terdekat dengan matahari. Kemudian kedua Venus
dikenal sebagai bintang kejora. Ya, kemudian bumi itu satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Ya, selain itu nggak bisa. Ya, selain itu hanya bumi ya yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian Mars disebut planet merah. Kenapa disebut planet merah? Kenapa? Ada yang tahu? Karena berwarna merah. Panas enggak Mars itu? Hah? Panas. Kemudian Jupiter adalah planet terbesar. Jadi planet terbesar itu Jupiter, planet terkecil Merkurius. Kemudian Uranus berotasi miring, ya. Ada apanya miring? Ya. Ya, Saturnus dulu kelewat ya. Saturnus itu memiliki cincin yang indah. Jadi ada cincinnya. Jadi selain Saturnus itu tidak ada cincin. Yang ada cincinnya hanya planet Saturnus. Kemudian Uranus berotasi miring. Neptunus planet terjauh dan terdingin, ya. Terdingin. Jadi jauh dari matahari. Kemudian dingin juga ya. Setelah ini ada evaluasi ya, sebelum Bapak menyimpulkan ada evaluasi ya, bisa dikerjakan hari ini. Di sini ada kertas evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Kasih ke awat. Awat. Jan, minta tolong Jan, kasih ke Ahwat. Baik, di sini ada 10 pertanyaan. Nanti kalian isi ya terkait dengan tadi materi yang sudah disampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu ya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang sistem tata surya ya. Yang pertama, baca bareng-bareng, baca. Tata surya terdiri dari matahari, planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit ya. Matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilinginya. Yang kedua, setiap berputar sesuai dengan perbedaan perbedaan waktu memprediksi keteraturan pergerakan planet. Ya, itu evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya tentang sistem tata surya ya. Setelah belajar tentang sistem tata surya, ya mudah-mudahan kalian bisa memahami ya sistem tata surya yang ada di alam semesta ini. Nah, Bapak tanya nih, perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini gimana perasaannya? Seru. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.